Ini sebenarnya bearing masih bisa muter ya. Nah, ini masih bisa muter ini, cuma ini udah kasar banget ya. Ini kemungkinan ada kesalahan saat perakitan di bagian rollernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar youtuber? Apa kabar teman-teman kalian? Oke, bertemu lagi dengan Yanjeril. Nah, kali ini kita akan belajar bongkar sekaligus rakit dari reel Shimano, yaitu Shimano Vanport ukuran C3000 XG. Nah, untuk ya Shimano Vanport ini dia produksi tahun 2020. Kita cek dulu dari putarannya. Untuk putaran ini masih lancar sekali. Kemudian di bagian roller, nah pemilik bilang kalau di bagian roller itu kadang suka macet-macet. Nah, ini seharusnya kita dorong dengan jari seperti ini roller sudah bisa muter. Ini agak macet-macet ini ya. Ini kita dorong pun masih belum bisa muter. Ini kemungkinan di bagian bearingnya antara kering, macet, mati, atau tersangkut dengan kotoran. Langsung aja kita bongkar, kita lepaskan aja handle-nya dulu. Ya, kita lepas, kemudian kita lepaskan di bagian spool. Ya, kalau spool kita lepaskan, kita bongkar di bagian drag washernya. Kita cari ujung dari kawatnya. Nah, di situ ujungnya. Untuk melepaskannya usahakan posisinya harus mengurut. Jadi bagian depan sini, kemudian sini tarik. Nah, kemudian bagian sini ditarik. Nah, otomatis bisa terlepas dengan aman. So, kita bongkar. Nah, untuk grease di bagian carbon tag-nya ini sudah mulai menghitam ya. Realnya udah kerja keras ini di bagian carbon tag-nya sampai kayak gini. Ini bukan karbonnya yang leleh atau yang banyak orang bilang kalau di sini hitam-hitam ini adalah karbon. Bukan, ini adalah grease yang sudah lama terkena gesekan ya, lama kelamaan jadi hitam ya, sama seperti cara kerja oli. Kalau oli semisal dipakai terus bisa jadi hitam ya, sama seperti ini. Untuk drag washer standar ada 3 set. Yap. Nah, seperti ini di bagian spoolnya. Grease yang di bagian drag washer itu sudah tidak bisa dipakai lagi, harus diganti. Nah, cek dulu apakah ada ring spool yang di bagian posisi yang ada ketinggalan. So, kita lepaskan ring teflon. Setelah ring teflon terlepas, kemudian as spoolnya kita lepaskan dengan menggunakan kunci. Nah, seperti ini ya. Setelah dilepaskan, nah untuk yang seri Vanport 2020 ini susunan dari dudukan spoolnya ini agak berbeda dengan yang tahun sebelumnya kayak 2019 ke bawah. Di sini posisi bushingnya, ini bushingnya lebih kecil juga. Kemudian di bagian ringnya, ya ringnya dari bagian bawah ini, itu ring yang besinya seperti itu. Lanjut kita lepaskan dulu ini bautnya, ini dua ini. Nah, untuk dua baut ini nyatu kunci di bagian penahan mor sama cover di bagian rotor. Nah, ini kita tarik bersamaan, nah bareng-bareng kayak gini. Lepaskan dulu penutup yang pertama, kemudian sealnya. Seal terlepas. Nah, di bagian bawah seal terdapat o-ring besi di bawahnya. Itu dia o-ringnya.
baru bisa kita lepaskan covernya. Cover terlepas, baru bisa kita buka mur pengunci rotornya. Sini untuk mur pengunci rotor menggunakan kunci 12 standar dari mur Shimano, menggunakan 12. Baru kita lepaskan dulu. Dudukan untuk bagian rotor ini meskipun kayak gini, ini jangan sampai dibersihkan. Kalau semisal grease kasar ini masih di sini, ini grease-nya ini ya, ini grease. Ini kalau semisal grease-nya masih nempel, jangan dibersihkan, biarkan seperti ini aja. Tapi kalau di bagian sini sudah ganti grease-nya, itu harus dibersihkan. Ini contoh grease bawaan dari Shimano. Dia terlihat kasar, tapi kalau kita sentuh seperti ini itu halus. Nah, ini grease bawaannya ini nggak usah kita bersihkan di bagian one way nya, biarkan saja seperti itu. Jadi kita bongkar di bagian roller dulu untuk mengecek kondisi dari rollernya. Di bagian bautnya ini juga udah kendur ini ya, pada saat mau dilepas. Kita lepaskan dulu, posisikan klus ke bawah seperti ini, lalu kita cek di bagian rollernya. Oke, di sini ada bushing yang paling atas. Ini perlu diperhatikan karena ini susunannya dari yang paling atas itu ada bushing dulu. Nah, bushingnya ini seharusnya warnanya aluminium dan hitam. Nah, ini dia. Ini seharusnya warna hitam di bagian atas. Ini sampai warnanya berubah ini. Ini kan seharusnya hitam juga ini. Ini karena efek dari bearing mati, aku masih dipakai, jadi agak tergerus. Ini sebenarnya bearing masih bisa muter. Ya, nah ini masih bisa muter ini. Cuma ini udah kasar banget. Ya, ini kemungkinan ada kesalahan saat perakitan di bagian rollernya. Dan di sini ada dudukan untuk rumahan untuk bearing. Nah, biasanya ini rumahan untuk bearing ada sealnya. Ini untuk yang seri terbaru di bagian dalamnya sini, itu rumahannya ada seal. Nah, untuk posisi sealnya dia tersembunyi, harus kita tarik dari dalam kayak gini dulu. Kalau misalnya nggak ada pincat kayak gini, bisa menggunakan jarum pentul. Nah, ini dia sealnya, hati-hati. Sealnya juga udah lengket nih, karena di bagian dalamnya udah tercampur dengan kerak-kerak. Dia kerak-keraknya kita bersihkan di bagian roller. Kemudian di bagian bawah, nah ini seharusnya ring yang ini seharusnya ada ring ring teflon ini yang pinggiran ini, itu saja posisinya emang ada di bagian bawah sini, emang bener. Cuma ada satu bonus. Nah, ring kuningan ini seharusnya tidak ada di bagian bawah tadi. Otomatis ini yang bisa bikin putaran rollernya jadi berat. Ya, sampai kemakan ini ringnya. Ini ring nggak usah kita pasang nanti pada saat pemasangan roller. Lanjut kita lepaskan di bagian clutch-nya ini. Gunakan kunci bintang. Menggunakan TX9. Saat melepas di bagian baut, jangan lupa cek dulu apakah ada ring yang menempel di bagian bautnya. Kalau semisal di bagian sini nggak ada ringnya, itu nggak ada ring ya,
Kita cek di bagian bautnya. Nah, ternyata ring yang saya bilang itu nempel di bagian baut. Ini biarkan nempel sini aja nggak apa. Lanjut kita lepaskan bell wire AC. Nah, posisi pairnya ada di bagian sini. Kita lepaskan dulu aja ini bell wire AC-nya dulu. Nah, untuk yang di bagian sini tidak ada ring, ya, sama sekali nggak ada ring ini ya, langsungan. Kita lepaskan pelan-pelan. Nah, untuk melepaskannya di sini ada triknya. Caranya bagian ini kita tahan dengan jempol dengan telunjuk, kemudian kita angkat sedikit demi sedikit ke belakang, ke depan, belakang ke depan sambil kita naikkan. Nah, ini karena ini sudah terdorong, harus kita tarik ke depan sini. Nah, otomatis biar tidak langsung terlempar. Yap. Setelah itu kita lepaskan dulu isinya dan kita buka dulu penutup untuk pair armnya. Nah, di sini masih menggunakan bawaan wafer ya, garisnya itu di situ atas itu standar garisnya, kemudian kickernya. Yap, pemberat yang bagian sini tutup sini nggak usah kita buka, kita cukup buka di bagian vitalnya aja, di bagian sini sama di bagian atas tadi. Untuk bagian rotor sudah, bisa kita lanjut ke bagian mesin. Nah, ini dia ya tadi clicker di bagian bell armnya atau di bagian clutch-nya. Kita lepaskan, tutup samping dibuka. Lalu bisa kita buka baut pengunci bodi. Pertama, sebelum kita buka baut pengunci bodi, kita buka dulu covernya yang belakang. Oke, setelah cover belakang buka, kita lepaskan langsung aja. Dan kita lepaskan baut yang di bagian sini dulu, yang kelihatan di sini dulu ya. Nah, karena ini bautnya ada 1, terus kita balik 2, 3, dan 4 di sini. Nah, baut yang tengah-tengah ini nggak kelihatan ini ya, warnanya hitam. Kita lepaskan dulu aja baut yang pertama. Yap, di sini dia menggunakan baut kastar semua. Oke, lanjut kita lepaskan dulu stopper. Nah, untuk stopper biasanya nempel di bagian bodi yang atas atau bodi yang kiri. Kita lepaskan stopper dulu, kemudian main gear atau gear payung. Lalu kita buka bearing untuk drive gear yang atas atau yang kiri. Nah, untuk posisi ring washernya ini ada di bagian atas dari bearing, di bagian dalam sini. Tidak sama seri sebelumnya yang menggunakan ring di bagian bawah. Nah, kalau yang seri terbaru rata-rata sudah menggunakan ring di bagian dalam sini. Nah, itu dia ringnya. Ini ringnya ada 2. Yap, untuk di bagian atas sudah. Lanjut kita lakukan lepas di bagian seal bodi depan. Seal bodi depan terlepas. Kita lepaskan dulu baut pengunci untuk powel.
penutupnya kita lepaskan, baru powelnya bisa kita ambil. Nah, untuk melepas powel itu jangan dipaksa karena kita harus lepas dari bagian tertentu. Kita mundurkan dikit. Nah, untuk melepasnya, nah, kalau misalnya nggak ada pisau kayak gini, bisa gunakan jarum pentul. Di bagian sini ada semacam ya tengah kotak di situ, itu untuk mengambil powelnya. Dengan cara kita dorong dalam dikit, kemudian naikkan ke atas pelan-pelan. Nah, otomatis powelnya naik. Nah, itu dia. Bisa menggunakan tangan seperti ini selanjutnya, atau menggunakan pincat seperti ini. Setelah terlepas di bagian powelnya, nah, as dari slider kita ambil dulu. Kemudian kita lepaskan gear worm shaftnya. Penutup terlepas, kemudian gearnya kita dorong keluar bersamaan dengan bushingnya. Kemudian hati-hati, ada ring washer. Di sini ring washernya ada 2, 3 ternyata ya, 3 tipis, 1 tebel. Tipisnya ada 3, cuma beda bahannya, satu yang bahannya teflon, satunya bahannya yang besi atau stainless. Kadang ada yang menggunakan bahan stainless, kadang ada yang menggunakan kuningan. Kita lepaskan gear worm shaftnya, kemudian idle gear yang atas, lalu bushing. Untuk bearing ini kita lepaskan nanti. Kita harus lepaskan dulu di bagian one way dan mesin yang bagian sini, yang di bagian pinion gear. Kita lepaskan dulu karet yang ini. Baru bisa kita buka one way. Untuk one way nggak perlu kita bongkar, kita cukup melepasnya aja. Nah, saat melepas di bagian saat melepas baut one way, usahakan jempol menahan di bagian atas ini supaya one way tidak tertarik ke atas. Iya. Kita ambil semua dulu bautnya. Setelah baut semua diambil, nah, untuk melepas one way caranya, rel dibalik seperti ini dan kita tarik perlahan-lahan ke bawah one way nya. Nah, otomatis part yang ada di bagian dalam one way aman, tertutup, sama asnya ini juga ikut ketarik. Kita lepaskan dulu aja asnya, dorong ke dalam. Dan kita lepaskan o-ring yang ada di bagian bawah dari one way nya. Setelah itu kita lepaskan pengunci dari pinion gear. Tutup diambil, kemudian piring untuk pinion atau piring untuk rotor, lalu di bagian pinion gearnya. Nah, untuk di bagian pinion gear di sini terdapat ring di bagian bawahnya. Untuk ringnya, yang pertama ini ada ring yang bentuknya seperti per, yaitu per. Nah, itu ring bengkok ya. Kemudian ada ring kuningan. Ringnya. Setelah itu baru pinion gearnya. Nah, lanjut kita lepaskan slider sekaligus main shaft. Untuk slider di sini masih presisi, baut masih belum kendu.
jadi nggak perlu kita paksa untuk lepas, biarkan aja. Kalau misalnya kenceng ya udah nggak usah kita bongkar di bagian slidernya. Sip. Kemudian bearing di bagian pinion gear yang bawah, itu dia bearingnya, itu didorong keluar. Setelah bearing keluar, kemudian idle gear yang tengah kita lepaskan. Nah, untuk melepaskannya kita harus lepas dulu asnya. Nah, untuk posisi as itu ada di bagian dalam sini untuk melepaskannya. Dia bisa menggunakan jarum, betul ya. Dorong dari dalam seperti ini, lewat tengah gini, kemudian kita ambil dari luar. Nah, otomatis as bisa lepas. Lanjut, idle gear kita lepaskan. Kemudian bearing untuk drive gear yang kanan, yang kecil. Ya. Oke, setelah semua sudah dibongkar, langsung aja ke pencucian. Oke, setelah semua tadi dibongkar dan dicuci dan diberikan oil di bagian part-partnya, langsung aja kita mulai ke perakitannya. Untuk perakitan kita mulai dulu dari bagian spool, terakhir di bagian drag washernya. Untuk perakitan drag washer di sini Carbon Tech ada dua perbedaan. Yang satu yang diameter dalam besar, yang diameter dalam kecil, sama satunya lagi yang diameternya lebih besar. Tuh. Nah, untuk yang diameter yang kecil ini, jadi kelihatan lebih besar, itu ada di bagian paling bawah. Taruh dulu, ya. Karena kalau misalnya kita taruh tengah, ini nggak bisa masuk, ya, nyangkut. Nah, ini harusnya di bagian bawah sini nanti, di sini. Saja kita mulai regris di bagian Carbon Tech-nya. Setelah di grease kita masukkan. Kemudian di sini ada dudukan untuk Carbon Tech yang kedua dan ketiga nanti. Posisinya ini giginya menghadap ke atas. Nah, seperti itu. Setelah itu kita grease Carbon Tech yang kedua. Kita pasangkan ini. Dan Carbon Tech yang ketiga. Nah, kemudian ini kita pasangkan. Ini bolak-balik beda. Ya, ini yang bawah itu rata. Nah, itu gini posisinya nanti. Setelah dipasangkan, langsung kita kunci dulu. Nah, masuk. Kita garis dulu pinggirannya. Di sini kita garis secara merata. Sip. Setelah itu baru bisa kita tutupkan dulu
sambil kita ratakan grease yang tadi kita oleskan ke bagian dalam spoolnya. Untuk bagian spool sudah, lanjut ke bagian rotornya. Nah, untuk perakitan rotor kita pasangkan dulu di bagian clicker untuk coil arm. Ini dia pin clicker sekaligus spare-nya, masukkan dulu. Masukkan ke bagian lubangnya ini, dan kita grease dikit-dikit. Nah, oke, setelah diratakan grease-nya, pasangkan bel armnya dulu dan kita tekan langsung begini, kemudian langsung dikunci. Jangan lupa di bagian baut penguncinya ada ring, itu dia ringnya di dalam situ. Ya, cek dulu ya, berfungsi dengan normal ya. Terus kita grease di bagian jalur untuk kickernya. Jangan lupa yang di bagian bawah ini juga diratakan. Pemberian grease tipis ya, masa banyak-banyak. Langsung kita pasangkan dulu ini. Ya. Kemudian sisa grease yang di bawah sini kita ratakan ke atas. Tinggal usah ngambil grease lagi. Ya, dudukan untuk bir juga kita berikan grease. Nah, lanjut di bagian pirnya ini kita oleskan tipis-tipis dengan grease. Baru bisa kita pasangkan. Setelah terpasang, tutup dulu. Dan dikunci dulu tutupnya. Yap. Oke, setelah tutup baru bisa kita pasangkan bell wire AC. Nah, dudukan dari bell wire AC kita oleskan tipis-tipis. Nah, masukkan ke lubang ini dulu. Itu dia lubang untuk pirnya. Nah, ini cara masangnya tinggal kita dorong ke belakang begini, belakang. Ditahan dengan jempol seperti ini ya, jempol dengan telunjuk nahan sambil kita pasangkan baut penguncinya. Nah, untuk bagian baut sini ini enggak ada ring, jadi langsung kita pasangkan.
Sip. Sekarang kita cek dulu. Nah, posisi kawatnya. Ini kawat terlalu merenggang keluar. Kita kencangkan ke dalam sampai lurus. Oke, masih kurang lurus dikit. Iya, pas. Ini segini ya, kurang lebih. Terus satu garis lurus dengan bel armnya. Jadi jangan sampai terlalu kencang ataupun terlalu kendor atau terlalu renggang keluar. Langsung kita rakit di bagian roller. Nah, ini karena ada dua part ya yang nggak ada, yaitu di bagian bushing bawah atau ring. Ya, ring untuk mendorong bearing supaya tidak terkunci sama bushing yang atas. Kita gunakan ring yang tebalnya 2,5 ini untuk menahan bearing, untuk mendorong bearing ke atas. Langsung aja kita mulai perakitan dulu. Seharusnya ini ringnya ada satu yang di bawah, yang itu warna hitam itu. Jadi pada saat teman-teman bongkar nanti ada ring yang bentuknya seperti piring itu nanti posisinya ada di bawah menghadap ke atas, dan di bagian dalam ringnya itu ini ada ini. Jadi ini kita anggap sebagai ring yang seperti piring tadi ya, kita anggap sebagai ring seperti piring tadi. Masukkan ring yang itu bagian paling bawah sini, kemudian di pinggirannya itu ada ring teflon ini. Nah, masukkan nanti ke situ. Nah, ini ring yang berfungsi sebagai untuk mendorong rollernya supaya tidak terlalu masuk ke dalam. Nah, setelah kedua ring yang di bawah tadi sudah dipasang, baru bisa kita pasangkan rollernya. Ya, setelah di bagian asnya sudah dipasangkan, ringnya dipasang, kita rakit di bagian roller. Nah, di bagian dalam roller di sini ada seal. Nah, untuk sealnya ini tinggal kita masukkan kayak gini aja, dorong ke dalam. Letak dari sealnya itu ada di sini. Dia posisinya agak naik. Kita posisikan ini naik ke atas sampai mepet. Setelah naik ke atas, ya, baru bisa kita pasangkan perubahan untuk dudukan untuk bearing dan bushingnya, menghadap ke bawah kayak gini ya. Dorong pelan-pelan. Nah, sip. Setelah terdorong ke bawah, ini harus sampai kelihatan itu, baru bisa kita pasangkan bearing. Nah, ini bearing udah kita ganti. Saya masukkan dulu. Pasangkan ke bagian asnya. Setelah terpasang, kita grease dulu di bagian tengahnya, baru bisa kita pasangkan bushingnya ini. Sip, bushing terpasang, baru bisa kita kunci. Cek dulu putaran dari rollernya. Nah, ya, putarannya udah lancar lagi. Sip. Ke bagian rotor sudah. Lanjut ke bagian mesin utama.
Nah, untuk perakitan mesin kita pasangkan dulu piring-piringnya, sama dari piring drive gear yang kiri dulu. Di sini di bagian bawah piringnya terdapat 2 ring. Pasangkan ringnya dulu. Setelah ring masuk, baru bisa kita pasangkan piring dan dikunci dulu. Oke, setelah itu lanjut ke bagian yang ini. Kita grease di bagian dudukan untuk piring drive gear yang bawah. Setelah itu pasangkan piringnya. Idle gear yang tengah kita rakit dulu. Sama di bagian bawah dari idle gearnya ini terdapat ring. Ini ringnya kecil ya, ringnya. Tuh. Kita pasangkan dulu ringnya ke sini. Nah, dia posisinya paling bawah itu. Jadi kita pasangkan gear yang kedua seperti ini. Masukkan dulu. Posisinya seperti ini. Ya, gitu. Kemudian kita dorong pelan-pelan ke dalam sambil kita pasangkan asnya. Setelah terpasang gini, ya terpasang ya. Lanjut kita pasangkan bushing untuk gear worm shaft yang depan dulu. Oke, bushingnya ini kita masukkan. Sip, bushing terpasang. Kemudian gear yang ini kita pasangkan juga. Nah, sebelum pasangkan ini kita berikan grease sedikit aja. Nah, karena kalau misalnya grease kebanyakan ini bisa mempengaruhi putarannya, bisa jadi berat atau enteng. Yap, cukup segini aja. Ini nanti otomatis grease-nya bakal merata sendiri, nggak perlu kita banyak-banyakin. Kemudian gear worm shaft-nya. Kita dorong gear worm shaft-nya sampai masuk ke dalam dari gearnya ini. Nah, setelah masuk kayak gitu, rata ini ya. Nah, baru bisa kita lanjutkan pasangkan ring dari bushing yang belakang. Di sini ringnya ada 3, kita masukkan semua ringnya. Oke, ring masuk. Dan kita pasangkan bushing yang atas atau yang belakang.
dan kita grease untuk menutup bagian luarnya. Nah, kemudian dikunci. Ya, sudah dikunci. Nah, ini otomatis grease udah merata sendiri ya di bagian ini. Ya. Lanjut grease di bagian gear workshopnya. Untuk menggunakan gear itu harus rata, tapi nggak usah banyak-banyak. Nah, oke, seperti ini aja, aman. Karena ini rel UL, jadi nggak usah kita berikan grease terlalu banyak, secukupnya aja. Sudah, bagian ini udah di grease. Lanjut kita pasangkan bearing untuk pinion gear yang paling bawah, yang kecil. Ini bearingnya, masukkan di dalam situ, lalu kita dorong. Oke, bearing udah masuk. Lanjut kita pasangkan dulu main shaft sekaligus slidernya. Nah, di bagian pinion gear ini nggak perlu kita grease, yang di grease adalah di bagian thread gear. Nanti karena di bagian thread gear otomatis dia bakal merata sendiri ke pinion gear dan di bagian idle gear yang tengah. Nah, di bagian bawah dari pinion gear ini ada dua ring. Pertama, ring kuningan ini posisinya paling atas atau paling dalam kayak gitu. Itu dia yang kuningan, masukkan dulu nih. Kemudian ada ring yang bentuknya seperti pear. Ini di sini ringnya, dia ring yang bengkok itu. Masukkan. Biarkan seperti ini dulu. As nanti dulu kita pasangkan bearing untuk rotor. Nah, lanjut kita kunci dulu bearingnya. Oke, ya. Lanjut kita pasangkan as untuk rider. Ya, oke. Di sini kita pasangkan di bagian powelnya. Nih, perlu kita masukkan. Posisinya untuk masang ini posisi giginya ini agak miring, ada lubangnya itu kecil itu. Nah, itu dia. Nah, ini karena masih belum masuk, kita dorong, kita ambil putar kayak gini sampai slidernya gerak. Nah, ini udah geraknya tuh. Langsung kita kunci. Nah, untuk pemasangan ini ada dua baut pendek nih bautnya.
Sudah terpasang, langsung kita pasangkan dulu seal yang ada di bagian depan sini dengan cara kita kasih grease tipis-tipis di bagian depannya. Oke, kemudian sealnya kita pasangkan. Oke, seal terpasang. Kita lanjut pasangkan drive gear. Nah, di bagian drive gear kita grease. Nah, di sini baru kita kasih grease secara merata. Nah, beban grease-nya di sini juga harus rata. Sip, bagian trigger sudah. Langsung kita pasangkan. Cek putarannya. Sip, lanjut di bagian as tengahnya atau di bagian drat untuk handle kita kasih grease juga. Lanjut, setelah itu bisa kita pasangkan dulu stopper. Nah, untuk pemasangan stopper di sini ada pengaitnya, ini penguncinya kayak gitu. Nah, bentuknya dia siku. Pasangkan sesuai dengan bentuknya sampai ini rata. Dia rata ya, kunci. Dan kita pasangkan. Oke, setelah terpasang langsung kita kunci. Perhatikan untuk baut di sini beda, ada perbedaan panjang dan pendeknya. Untuk baut yang paling pendek, ini posisinya di bagian belakang sini. Kita masukkan dulu aja. Kemudian yang hitam di atas. Dan yang paling panjang ini, yang silver yang panjang itu di bagian sini, sisanya di belakang. Nah, kemudian yang pendek lagi di belakang sini. Sip, kita pasangkan penutupnya dulu di bagian samping. Oke, setelah pasang penutup, kita grease lagi di bagian tutup dari gear worm shaft, kemudian baru bisa kita pasangkan covernya. Setelah body cover belakang terpasang, bisa kita lanjut pemasangan dari one way. Nah, untuk pemasangan one way, as one way ini kita bersihkan dulu. Misal ada grease yang nempel, ya, as one way dibersihkan. Sebelum dipasangkan one way nya, di sini ada seal. Nah, di bagian sealnya, dudukannya ini kita ratakan grease. Baru pasang sealnya atau o-ring.
pasangkan. Di sini kita pasangkan one way. Untuk memasang one way kita posisikan, lihat dulu ini tonjolannya, ini adalah pengunci supaya one way tidak gerak pada saat dipasang sebelum kita pasangkan bautnya. Itu dia, ada dua. Sini kita lihat, ini posisinya lubang dari baut itu ada di bawah. Sini juga harus sama, lubang baut di bawah, berarti kayak gini, masukkan. Dan cara pemasangannya, rel kita balik kayak gini, masukkan pelan-pelan dari bawah one way nya. Yep. Nah, kalau udah pas, dia udah nggak bisa muter, nggak bisa gerak. Sip. One asnya baru bisa kita masukkan. Setelah as masuk, kita pasangkan dulu bautnya. Kita oleskan garis lagi sama rata. Sini bawahnya ini baru sudah kita pasangkan, dan pasangkan penutupnya. Kita pasangkan rotor dan mur. Di bagian mur di sini tadi ada sedikit grease dan minyak, ini harus kita bersihkan dulu. Nah, baru bisa kita pasangkan. Ya, sebelum dipasangkan, di sini kita cek dulu posisi dari ujung sudutnya itu ngarah kemana. Oke, dia sudutnya ini arahnya dia agak miring, jadi nggak satu garis lurus dengan lubangnya. Kita posisikan seperti itu. Oke, sip. Coba kita cek dulu apakah itu udah pas. Ya, dia udah pas ya, lubangnya kelihatan aman, bergerak bebas. Nah, untuk pemasangan dari penahan mur, di sini ada urutannya. Pertama dari cover yang atas dulu. Nah, setelah cover atas baru pasangkan ini susunannya dari bawah, itu ada ring. Setelah ring ada seal. Seal terpasang, kemudian tutup dan dikunci. Oke, di sini kita cek dulu, ternyata masih kurang agak ke sana dikit. Oh, oke. Oh, udah pas. Oke, setelah terpasang bagian cover atasnya, kita cek putaran dari relnya langsung. Sip,
putarannya sama seperti baru, jadi masih enteng. Oke, untuk bagian jeda ini masih standar segini jedanya, jeda depan belakang, jeda atas bawah. Oke, masih aman. Di bagian roller, ya, roller berputar dengan lancar dan normal. Oke, langsung aja kita pasangkan dudukan dari spool. Pertama ini dulu, yang besi ini. Kemudian dudukan klikernya. Lalu kita pasangkan bushing sekaligus as untuk spoolnya. Nah, perhatikan di bagian bawah dari bushing itu ada kawat. Di sini kawat ini berfungsi sebagai peredam untuk kliker supaya kliker ini tidak gerak pada saat spoolnya berputar. Itu dia kawatnya, dan kita posisikan ujung dari kawat sesuai dengan dudukan yang di dalam itu, ya, yang kotak itu. Kita masukkan ke situ. Nah, kalau dia semisal kita tekan kayak gini nggak gerak, itu berarti dia udah tertekan sama kawatnya tadi. Nah, langsung kita kunci dulu. Oke, setelah dikunci, pasangkan ring untuk di bagian bawah spoolnya. Spool kita pasangkan. Oke, untuk putaran aman. Jadi ya, pembongkaran sekaligus perakitan dan penggantian bearing dari roller Shimano Vanford C3000XG produksi tahun 2020. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.